Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 3A Farmasi, ingin menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami, materi tentang Simplicia daun kelor dengan anggota saya sendiri, Atifa Afra Auliaha, teman saya ada Anissa Lufiana, Anissa Zulfahamidah, dan Aprilia Rofi Astuti. Klasifikasi dari daun kelor, kingdom-nya ada Plantae, ordo Brachycales, famili Moringaceae, genus Moringa, spesiesnya Moringa oleifera. Nama binominalnya Moringa oleifera. Sejarah obat tradisional. Obat tradisional sudah dikenal dan digunakan di seluruh dunia sejak beribu tahun yang lalu. Obat tradisional dan tanaman obat banyak digunakan masyarakat menengah ke bawah, terutama dalam upaya preventif, promotif, dan rehabilitatif. Penggunaan obat tradisional sebagai jamu telah meluas sejak zaman nenek moyang dan hingga kini terus dilestarikan sebagai warisan budaya. Tanaman kelor atau Moringa oleifera. Kelor termasuk dalam familia Moringaceae dan memiliki banyak sebutan seperti kelor, kerol, marangi, moltong, kelo, keloro, kawano, dan ongge. Tanaman kelor tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Tanaman ini memiliki ketinggian batang 7-11 meter. Daun kelor berbentuk bulat telur dengan ukuran kecil tersusun majemuk dalam satu tangkai, dapat dibuat sayur atau obat. Bunganya berwarna putih kekuning-kuningan dan tudung pelepah bunganya berwarna hijau. Bunga ini keluar sepanjang tahun. Nah, kelor diketahui mengandung lebih dari 90 jenis nutrisi berupa vitamin esensial, mineral, asam amino, antipenuaan, dan antiinflamasi. Kelor mengandung 539 senyawa yang dikenal dalam pengobatan tradisional Afrika dan India serta telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mencegah lebih dari 300 penyakit. Berbagai bagian dari tanaman kelor bertindak sebagai stimulan jantung dan peredaran darah, memiliki antitumor, antipiretik, antiepilepsi, antiinflamasi, anti-ulcer, diuretik, antihipertensi, menurunkan kolesterol, antioksidan, antidiabetik, antibakteri, dan anti jamur. Manfaat daun kelor. Seluruh bagian dari tanaman kelor telah dimanfaatkan sebagai bahan pangan maupun obat-obatan. Terus bagian tanaman ini yang sering digunakan sebagai obat adalah biji, daun, dan kulit kayu yang berkhasiat sebagai antidiabetes dan antioksidan. Jus dari akar tanaman kelor dapat digunakan untuk pengobatan iritasi eksternal. Manfaat daun kelor yang selanjutnya ada suspensi dari biji kering diketahui sebagai koagulan. Beberapa manfaat lain dari tanaman kelor diantaranya kulit dari pohon kelor sebagai obat radang usus besar, daun kelor sebagai anti anemia, daun dan batang kelor dapat digunakan sebagai penurun tekanan darah tinggi dan obat diabetes. Cara pembuatan Simplicia daun kelor. Yang pertama, pengumpulan bahan baku. Bahan baku yang diambil dalam pembuatan Simplicia seharusnya didapat dari satu wilayah yang sama dalam satu kali panen dengan kondisi tanah, air, dan udara yang sama. Agar kandungan kimia yang terdapat dalam tanaman tersebut tidak berbeda-beda kadarnya. Waktu panen sangat diperhatikan dalam pengumpulan bahan baku ini. Yang kedua, sortasi basah.
Pada proses sortasi basah ini, bahan baku tanaman yang akan dibuat simplisia dilakukan sortir atau sortasi langsung setelah proses pemanenan. Tujuan dilakukannya sortasi basah ini untuk memisahkan bahan organik asing yang terbawa saat proses pemanenan seperti tanah, pasir, batu, dan lain-lain yang dapat mengganggu pada proses selanjutnya. Walaupun namanya sortasi basah, tapi proses ini tidak menggunakan air untuk mengerjakannya. Pencucian. Proses pencucian ini dilakukan menggunakan air yang mengalir, agar air yang membersihkan tanaman yang akan dibuat simplisia selalu baru. Tujuan dilakukannya pencucian adalah agar lebih membersihkan sisa-sisa bahan organik asing yang masih menempel pada saat sortasi basah. Nah, ini gambar dari kelor setelah dicuci. Yang selanjutnya adalah pengeringan. Proses pengeringan ini dapat dilakukan dengan 3 cara tergantung dari sifat kandungan kimia yang spesifik dimiliki oleh tanaman yang akan dibuat simplisia. Pengeringan dapat dilakukan secara modern, yaitu menggunakan oven dengan suhu yang digunakan adalah 40–50 derajat Celcius. Dengan cara tradisional, yaitu menggunakan pemanasan di bawah sinar matahari langsung. Dapat dilakukan dengan proses mengangin-anginkan. Yang selanjutnya adalah sortasi kering. Proses sortasi kering atau sortir kering ini tujuan dan maksudnya hampir sama dengan proses sortasi basah. Namun pada proses sortasi kering ini memisahkan bahan organik asing yang kemungkinan timbul pada proses pemanasan atau pengeringan. Misalnya apabila ada yang gosong atau pengeringan yang tidak merata. Nah, ini adalah gambar daun kelor setelah dilakukan pengeringan. Yang selanjutnya adalah pengemasan atau pengepakan. Pengemasan atau pengepakan simplisia yang telah dibuat lebih baik disimpan dalam wadah yang higroskopik, yang kedap udara, dan lebih baik terbuat dari kaca, agar simplisia yang ada di dalamnya tidak cepat mengalami pembusukan atau ditumbuhi mikroba. Nah, ini adalah gambar daun kelor setelah dilakukan pengemasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.